Pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkait dengan perang antara Israel dan juga Hamas. Pertama, serangan udara Israel mengenai sebuah rumah di dekat markas relawan Mercy Indonesia di kota Rafah, Jalur Gaza pada Jumat 17 Mei 2024. Drone tersebut hanya berjarak puluhan meter dari salah satu relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq. Serangan militer tersebut terjadi sekira pukul 16.53 waktu setempat. Awalnya Fikri sedang menghubungi salah satu relawan mereka di Gaza. Fikri yang berada di luar guest house yang mereka tinggali tiba-tiba terkejut mendengar serangan tersebut. Setelah ditelisik, serangan IDF mengenai sebuah rumah dan menyebabkan kerusakan parah. Para warga langsung melakukan evakuasi meski tidak ada korban jiwa dalam serangan ini. Meskipun demikian, ada kerusakan di beberapa bagian guest house yang ditinggali Mercy akibat getaran serangan tersebut. Kemudian di rumah yang terkena serangan udara Israel, tampak tampak rumah tersebut rubuh, bahkan juga drone Israel dilaporkan masih berkeliaran di udara. Pecahan-pecahan kaca dan juga bangunan sampai terpental beberapa meter dari lokasi. Imbas serangan ini, seluruh relawan Mercy kini dievakuasi ke Al-Mawasi. Sebelumnya, Kemenlu RI mengatakan sebanyak 12 relawan Mercy Indonesia masih tertahan di Rafah. Kemenlu secara khusus melakukan koordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia selaku pengelola proses masuk dan keluar relawan medis Mercy dari Gaza. Komunikasi juga dijalin Kemenlu dengan relawan WNI untuk memantau kondisi mereka di sana. Ketua EMT Mercy Arif Rahman sempat mengatakan mereka terjebak di wilayah perang tersebut sejak tentara Israel melancarkan serangan ke Rafah pada 6 Mei lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami relawan Mercy yang ada di Jalur Gaza. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Ya, rumah hancur. Rumah hancur dan warga mulai evakuasi, dan ini pecahan-pecahan kaca dan juga bangunan-bangunan sampai terpental beberapa meter dari lokasi. Ya, baru saja terjadi pemboman pada hari Jumat 17 Mei 2024. Ini hanya jarak sekitar berapa ratus meter saja. Ini dampaknya kaca pecah. Dan ini adalah F-16 atau F-35 sampai membuat lubang yang begitu dalam. Sangat dekat sekali dari guest house Mercy di Rafah. Hanya berjarak sekitar berapa puluh meter saja. Persis di belakang bangunannya sampai runtuh, dan ini sangat begitu dahsyat. Sedangkan drone di atas juga masih berkeliling dan masih terdengar suara pesawat jet tempur dari kediaman pos Mercy. Tadi sekitar jam. Amerika Serikat dilaporkan tengah fokus melacak pemimpin Hamas di Gaza, yaitu Yahya Sinwar, untuk membantu Israel meraih kemenangan dalam perang. Washington meyakini Yahya Sinwar masih bersembunyi di terowongan jauh di bawah Gaza. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang pejabat AS yang identitasnya disembunyikan kepada Middle East Eye pada Sabtu 18 Mei 2024. AS juga memperluas pencariannya di seluruh Gaza. Perburuan ini demi membantu Israel mendeklarasikan kemenangan total sehingga dapat mengakhiri perang di wilayah kantong Palestina. Pemerintahan Joe Biden sekarang sedang menjajaki kemungkinan Sinwar melarikan diri ke semenanjung Sinai di Mesir. Dari sana bahkan mungkin melarikan diri ke Lebanon atau Suriah. Para pejabat saat ini dan mantan pejabat tersebut tidak menyebutkan informasi intelijen spesifik apapun, namun mengatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong perdebatan ini adalah bahwa intelijen AS tertinggal dalam hal keberadaan terakhir Sinwar. Menurut para pejabat, pemerintahan Biden kira-kira terlambat 1 bulan dalam melacak lokasi terakhir Sinwar yang diketahui, yaitu di jalur Gaza.
Bruce Riddle, mantan pejabat CIA yang juga menjadi penasihat 4 Presiden AS mengenai keamanan nasional, mengatakan ketidakjelasan seputar lokasi terakhir Sinwar sangat buruk. Bulan lalu, seorang pejabat Hamas mengatakan bahwa Sinwar telah mengunjungi zona tempur di atas tanah dan telah mengadakan musyawarah dengan pimpinan kelompok tersebut di luar negeri. Melacak Sinwar telah menjadi sebuah urgensi baru dalam komunitas intelijen AS karena pemerintahan Biden yakin hal itu dapat membantu menekan Israel untuk mengakhiri perang dengan menyatakan kemenangan. Menteri Kabinet Perang Israel, Benny Gantz, mengancam akan mengundurkan diri jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak menyetujui rencana pasca perang untuk jalur Gaza pada Sabtu 18 Mei 2024. Tindakan Benny Gantz tersebut meningkatkan perpecahan dalam kepemimpinan Israel lebih dari 7 bulan setelah perang di Gaza. Saat ini, Gantz telah menetapkan 6 poin rencana yang mencakup kembalinya Sandra, mengakhiri kekuasaan Hamas, demilitarisasi Gaza, dan membentuk pemerintahan internasional untuk urusan sipil. Rencana Gantz itu juga mendukung upaya normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Jika rancangan undang-undang tersebut tidak diadopsi pada 8 Juni tahun ini, maka dia akan mundur dari pemerintahan Netanyahu. Kepergiannya akan membuat Netanyahu semakin terikat pada sekutu sayap kanan yang telah mengambil sikap keras dalam perundingan mengenai gencatan senjata dan pembebasan sandera, dan yang percaya bahwa Israel harus menduduki Gaza dan membangun kembali pemukiman Yahudi di sana. Netanyahu pun menanggapi ancaman Gantz pada Sabtu kemarin dengan mengancam tuntutan menteri tersebut. Militer Israel telah memerangi militan Hamas di jalur Gaza selama lebih dari 7 bulan. Namun, perpecahan yang luas telah muncul dalam kabinet perang Israel dalam beberapa hari terakhir setelah para pejuang Hamas berkumpul kembali di Gaza Utara. Demikian informasi terkait dengan perang Israel-Hamas saat ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.